Rantai yang diikatkan pada kayu tiba-tiba putus. Kayu-kayu besar berjatuhan dari mobil. Polisi di belakang tidak punya waktu untuk menghindar. Mobil polisi langsung ditembus. Sopir Jack langsung mengerem saat melihat pemandangan ini. Tapi kelembaman sangat cepat, menyebabkan sepeda motor langsung kehilangan keseimbangan, jatuh dengan keras ke tanah. Setelah meluncur puluhan meter, berhenti ketika menyentuh kayu. Akibatnya, ia tertabrak sepeda motornya sendiri dan tewas di tempat. Kevin di belakang tidak bisa mengelak. Seluruh mobil terguling puluhan kali di tanah. Kemudian ia mendarat dengan mantap di tengah jalan. Sebelum dia bisa bernapas lega, langsung diusir oleh truk yang melaju. Orang berikutnya adalah gadis berambut pendek. Lalu datanglah seorang ibu dan anak. Sebotol air mineral digulung, hanya memblokir rem. Truk besar itu kehilangan kendali saat ini, tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Ketika Adam melihatnya, semuanya sudah terlambat. Mobil yang dikemudikan oleh pemeran utama wanita juga terbalik, tapi dia tidak mati. Saksikan Adam terjebak dalam api. Sangat meminta bantuan. Segera setelah itu, dia langsung dibawa pergi dengan truk besar. Ternyata itu semua hanyalah imajinasi sang pahlawan wanita. Namun yang aneh adalah apa yang terlihat selanjutnya, seperti dalam imajinasinya. Sebuah firasat kuat membuatnya khawatir. Akan terjadi kecelakaan mobil yang serius di sini. Kita semua akan mati, saya baru saja melihatnya. Setelah berbicara, dia segera mengemudi. Berkendara ke tengah jalan dan berhenti. Untuk menghindari terjadinya kecelakaan mobil. Polisi di belakang melihat hal ini terjadi. Cepat dan tanyakan, pahlawan wanita itu hanya berada di dunia fantasi. Beritahu polisi apa yang terjadi. Akan ada banyak mobil di sini. Yang saya lihat hanyalah mayat. Dan kayu, saya melihat sesuatu akan terjadi. Namun polisi tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Dia hanya bisa dikeluarkan dari mobil untuk diperiksa terlebih dahulu. Namun saat pemeran utama wanita baru saja turun dari bus, tiba-tiba terlihat sebuah truk penuh kayu lewat. Itulah mobil yang akan membunuh semua orang, harus menghentikannya. Sebelum polisi sempat bereaksi, benar saja, tidak jauh dari situ, terjadi kecelakaan. Polisi bergegas ke mobil untuk meminta bantuan. Pemeran utama wanita masih berdiri di sana dengan bingung. Saat ini sebuah truk tiba-tiba kehilangan kendali. Untungnya, polisi menemukannya tepat waktu. Lari untuk menariknya pergi. Melihat semua temanku mati, pahlawan wanita itu pingsan tetapi dia tidak menyadarinya. Semuanya diatur oleh kematian. Beberapa orang dia hentikan. Meskipun dia lolos, namun pada akhirnya tidak ada jalan keluar. Yang pertama adalah Adam. Dia baru saja memenangkan lotre kemarin. Lolos dari kecelakaan mobil lainnya hari ini. Keberuntungan tampaknya sangat bagus. Namun tetap dimasukkan dalam daftar kematian oleh Dewa Kematian. Sesampainya di rumah, dia mengambil sisa mie. Tuangkan saja keluar jendela. Kemudian nyalakan kompor gas dan bersiap memasak. Saat itu angin bertiup. Sesuatu yang aneh terjadi, dia tidak peduli. Ambil makanan dan masukkan ke dalam microwave. Kemudian keluarkan jam tangan emas yang baru saja Anda beli dan kenakan. Namun saat dia mengagumi cincin berlian, microwave tiba-tiba mengeluarkan suara keras, mengejutkannya. Cincin di tangannya secara tidak sengaja jatuh ke saluran pembuangan. Dia mengulurkan tangan tanpa berpikir. Anehnya, cincin itu tidak ditemukan. Sebaliknya tangan itu tersangkut di dalam. Saat ini microwave mengeluarkan suara lagi. Makanan di wajan juga gosong. Kebakaran mulai terjadi. Semakin Adam khawatir, semakin erat tangannya, tidak ada cara lain selain mengambil handuk. Mencoba memadamkan api. Siapa yang tahu panci, dia mendorongnya ke tanah. Api dengan cepat menyebar dan membesar. Pada saat kritis Adam berusaha menarik tangannya. Tangannya ditarik seperti yang diharapkan. Dia tidak peduli, ingin melarikan diri untuk pertama kalinya. Tapi anehnya semua jendela jatuh. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba. Masih tidak bisa dibuka. Adam hanya bisa mengangkat kursi dan memecahkan kaca. Kemudian keluar melalui jendela. Segera setelah saya turun, terjadi ledakan di dalam rumah. Akhirnya turuni tangga darurat ke tanah, mengira dia bisa melarikan diri lagi. Tanpa diduga, terjadi kecelakaan. Pria itu menginjak segenggam mie, jatuh dengan keras ke tanah. Kemudian tangga darurat di atas tiba-tiba terjatuh. Ya Tuhan, ini gila. Hanya menghela napas lega, pintu darurat langsung jatuh. Tepat di atas kepalanya, pahlawan wanita melihat berita kematian Adam dari surat kabar. Tiba-tiba teringat setahun lalu. Kecelakaan penerbangan 108. Dia segera memeriksa secara online. Benar saja, diketahui bahwa dia mengalami kecelakaan pesawat. Orang yang selamat yang beruntung. Kemudian mereka mati satu demi satu. Hanya satu orang yang bertahan hingga saat ini. Pahlawan wanita tahu dia dipenjara di dalam rumah sakit jiwa.
Jadi pahlawan wanita itu pergi ke rumah sakit ini keesokan harinya. Hanya ketika Anda masuk ke dalam pintu barulah Anda tahu. Ternyata dia pindah secara sukarela. Dan seluruh ruangan, semua terbungkus bantal empuk. Hanya dengan cara inilah seseorang dapat lolos dari kejaran kematian. Sebelum pahlawan wanita itu dapat berbicara, Anna mengetahui tentang kecelakaan mobil massal. Dia memberitahu sang pahlawan wanita, malaikat maut telah memasukkannya ke dalam daftar kematian. Dia akan mengikuti perintah hayalan. Bunuh mereka satu persatu. Pahlawan wanita itu merasa ada sesuatu yang salah. Rupanya dia dan ketiga temannya adalah orang terakhir yang meninggal. Namun nyatanya 3 orang teman adalah yang pertama meninggal. Mati nanti. Anna tiba-tiba sadar, urutan kematian kali ini mungkin terbalik. Pahlawan wanita memikirkan fantasinya. Orang pertama yang meninggal adalah seorang petugas polisi. Orang kedua adalah Jack. Yang ketiga adalah Kevin. Orang keempat adalah seorang gadis berambut pendek. Lalu datanglah ibu dan anak, lalu Adam. Akhirnya giliran saya bersama 3 orang teman. Kini ketiga sahabat dan Adam meninggal satu demi satu. Berikutnya adalah ibu dan anak. Pahlawan tersebut segera meninggalkan rumah sakit jiwa, pergi ke polisi dan sampaikan kecurigaan Anda. Namun saat ini, pahlawan wanita itu tiba-tiba melihat bayangannya di kaca. Melihat sekawanan merpati datang ke arahnya. Tapi melihat ke belakang, tidak ada apa-apa. Apakah kamu melihatnya? Apa yang Anda lihat, merpati? Pahlawan wanita tahu ini adalah sebuah pertanda. Dia menebak ibu dan anak selanjutnya. Salah satu dari mereka akan diserang merpati dan mati. Mereka berada di urutan berikutnya dalam daftar kematian. Dia meminta polisi membantu menemukan ibu dan anak, dan menghentikan apapun yang akan terjadi. Saat ini, ibu dan anak perempuannya sedang berada di ruang praktik dokter gigi. Gigi putranya dicabut di sana. Ibu duduk di luar dan menunggu. Tapi dia tidak memperhatikan, tangki ikan di sebelahnya mulai mengeluarkan air. Air mengalir di sepanjang dinding menuju sumbat. Saat itu tiba-tiba terdengar suara keras. Wanita itu ketakutan. Dokter di ruangan itu juga mendengar suara tersebut. Letakkan apa yang sedang Anda kerjakan dan segera keluar untuk memeriksanya. Ternyata itu seekor merpati. Kaca pecah dan pecah, serentak. Korsleting terjadi karena steker menyentuh air. Alasan mengapa ventilator oksigen berhenti menyediakan. Anak laki-laki itu kekurangan oksigen. Hanya bisa bernapas melalui mulut. Tapi suatu kebetulan, dekorasi langit-langit. Namun tiba-tiba ia terjatuh. Baru saja jatuh ke dalam mulut. Meskipun anak laki-laki itu sadar, tapi dia dibius. Tubuh tidak bisa bergerak. Saat anak laki-laki itu hampir mati lemas, tiba-tiba sebuah tangan keluarkan hiasan itu dari mulutnya. Ternyata perawat itu datang tepat pada waktunya. Anak laki-laki itu baru saja menyelamatkan nyawanya, mengira dia bisa melarikan diri karena ini. Tanpa diduga, ibu dan putrinya baru saja keluar dari klinik. Saya kebetulan melihat pemeran utama wanita memarahi mereka. Waspadalah terhadap merpati. Anak laki-laki itu melihat sekawanan merpati di tanah. Dia berlari dan mengusir mereka. Sekawanan merpati tiba-tiba panik. Menabrak pekerja, menyebabkan dia secara tidak sengaja menyentuh joystick. Hati-hati. Pahlawan wanita itu tahu, orang berikutnya yang meninggal pasti adalah ibu anak laki-laki tersebut. Saat dia berdiskusi dengan polisi, bagaimana mencegah tragedi terulang kembali, Anna menemukannya. Dia tidak ingin bersembunyi di rumah sakit jiwa selama sisa hidupnya. Putuskan untuk melawan kematian dengan pahlawan wanita. Jadi dia membawa mereka berdua ke krematorium. Temukan pengurus. Pengurus rumah tangga ini tahu banyak sesuatu tentang kematian. Mungkin kita bisa menemukan jawabannya darinya. Tapi pengurus pemakaman mengatakan sesuatu. Kata-kata yang tidak mereka mengerti. Hanya kelahiran kembali yang dapat mengalahkan kematian. Apa artinya? Orang dahulu berkata, segala sesuatu mempunyai keseimbangan. Munculnya kehidupan baru, dapat menonaktifkan daftar kematian, memaksa kematian untuk memulai hidup baru. Meskipun mereka tidak mengerti apa yang dikatakan pria itu. Tapi setelah keluar, pahlawan wanita itu mendapat firasat. Truk putih itu jatuh ke danau. Saat ini, polisi tiba-tiba teringat lokasi kecelakaan mobil. Ada seorang wanita hamil yang sedang mengemudi pada saat itu. Hanya sebuah truk putih. Kata pengurus jenazah, hanya kelahiran kembali yang dapat mengalahkan kematian, anak dalam kandungan wanita hamil ini. Kebetulan anak tersebut meninggal dalam kecelakaan mobil. Kemudian saat anak itu lahir, daftar kematian akan menjadi tidak efektif. Untuk jiwa muda, bukan tanda kematian. Mereka yang bertahan hidup tidak harus mati. Jadi polisi mengambil rekaman pengawasan itu, berdasarkan plat nomor. Pelajari dengan cepat semua informasi tentang wanita hamil. Tapi untuk berjaga-jaga sebelum mencari wanita hamil. Pertama-tama mereka mengumpulkan beberapa orang yang selamat. Setiap orang bergiliran istirahat. Kita harus aman di tempat-tempat berbahaya. Tapi Jack tidak mempercayainya. Kematian, kata mereka, mengambil pakaian dan ingin pergi. Dan suami wanita itu meninggal 4 tahun yang lalu. Kini putranya juga telah meninggal.
Dia patah hati, sangat ingin segera bertemu suami dan putranya. Jadi ikuti Jack dan pergi dari sini. Namun mereka berdua baru saja pergi. Kevin ada di ruang penyimpanan. Secara tidak sengaja mendeteksi bayangan cahaya, seperti pria yang punya kail. Semua orang langsung panik setelah menonton, segera memanggil wanita itu. Sekarang wanita dan Jack naik lift ke bawah, kaget ketika mendengar bel. Telepon terjatuh secara tidak sengaja. Saat dia berjongkok untuk mengambilnya, rambut diikat dengan pengait di bagian belakang. Seorang pria dengan kail ingin membunuhnya. Saat ini, malaikat maut siap untuk mengambil kembali nyawanya. Wanita itu baru saja berdiri. Rambut diikat dengan... Tubuh dan kepala wanita itu dipisahkan. Jack juga berada di dalam lift ketakutan. Dia kembali ke rumah. Berteriaklah, hidupku ada di tanganku. Semakin banyak saya berbicara, semakin saya bersemangat mengambil pistol polisi. Memutuskan untuk bunuh diri, giliran saya, apakah kamu mendengarnya? Setelah menembakkan banyak tembakan berturut-turut, dia masih hidup. Semua orang mengira tidak ada peluru di senjatanya. Namun ketika polisi membelokkan jalan, semua orang terkejut. 6 peluru masih utuh. Artinya, ini belum gilirannya untuk mati. Satu-satunya cara saat ini adalah menemukan wanita hamil. Biarkan dia melahirkan dengan lancar, setiap orang mempunyai harapan untuk hidup. Jadi keesokan paginya, banyak orang berkendara untuk mencari wanita hamil. Di luar dugaan, wanita tersebut hendak melahirkan saat ini. Dalam perjalanan ke rumah sakit, saat dua mobil hendak bertemu, mobil yang dikemudikan oleh gadis berambut pendek itu meledakkan ban. Hampir bertabrakan dengan mobil wanita hamil itu. Kita harus cepat pergi. Oke, ayo berangkat. Batang pohon langsung menembus badan mobil, tekan ke bawah kaki gadis berambut pendek itu, menyebabkan dia tidak bisa bergerak. Jack yang duduk di kursi belakang juga terluka parah. Semua orang membawanya keluar, letakkan di tanah dan tunggu ambulans. Reporter itu tiba sebelum ambulans tiba, hampir menabrak anak petani. Untungnya Kevin menariknya pergi tepat waktu, menyelamatkan hidupnya. Namun, saat reporter memarkir mobilnya, tapi melaju ke batu, tangki bahan bakar tertusuk batu tajam. Bensin bocor, petugas pemadam kebakaran juga hadir di lokasi kejadian saat ini. Bersiaplah untuk menggunakan alat untuk membuka pintu sebentar lagi. Pipa itu langsung menembus kepala gadis berambut pendek itu. Puntung rokok di tangannya jatuh ke tanah, oleh angin. Tiup ke dalam tabung yang berisi bensin. Kawat berduri itu terhempas dan menuju ke arah Kevin. Dia meninggal di tempat, 3 orang tidak punya waktu untuk berduka. Segera pergi ke rumah sakit untuk memeriksa kondisi ibu. Saat ini, sang ibu sedang melahirkan dan situasinya tidak terlalu positif. Setelah kontraksi berhenti, jalan lahir harus terbuka, lintasan buruk. Dan Jack bahkan lebih buruk lagi. Dia satu-satunya orang di seluruh ruangan. Pintu dan pipa ventilasi mati secara otomatis tanpa alasan. Kemudian tabung oksigen pecah. Roda konsentrator oksigen mulai bergerak. Jack bergerak semakin jauh dari tempat tidur. Tali-tali itu perlahan-lahan menjadi lebih lurus. Jack menyadari ada sesuatu yang salah. Tidak ada yang bisa dilakukan, hanya bisa menonton tanpa daya saat stekernya dicabut. Generator oksigen berhenti bekerja. Napas Jack menjadi semakin sesak. Pada saat yang sama, trio wanita utama dilarikan ke rumah sakit. Mereka segera putus. Mina pergi menemui Jack. Pemeran utama wanita dan polisi pergi ke ruang bersalin untuk mencari wanita hamil itu. Ketika mereka sampai di ruang bersalin, secara tidak sengaja menyaksikan bayi dilahirkan dengan sukses. Keduanya sangat senang, saling berpelukan dengan penuh semangat. Terima kasih, selamat. Yang aneh adalah saat anak itu lahir, mesin oksigen di sini, dongkrak, juga secara otomatis menyalakan sumber listrik cadangan untuk melanjutkan pengoperasian. Mereka bertiga mengira begitu anak itu lahir, daftar kematian Grim Reaper akan menjadi batal demi hukum, selesai. Namun saat ini, protagonis perempuan muncul di dunia fantasi. Dia melihat wanita hamil itu muncul setelah kecelakaan mobil. Jadi dia tidak meninggal dalam kecelakaan mobil itu. Dengan kata lain, tidak ada dalam daftar kematian. Daftar itu tidak valid. Berikutnya giliran Jack. Anna bergegas ke kamar Jack. Saat dia membuka pintu, sebuah kecelakaan terjadi. Tanpa diduga, dia telah bersembunyi selama setahun. Dia segera dibawa pergi oleh kematian. Pahlawan wanita itu melihat tangannya berlumuran darah. Pikirkan tentang berada di dunia fantasi, melihat seorang pria dengan darah di tangannya mengendarai mobil putih ke danau, lalu melihat judul surat kabar di dinding. Orang yang tenggelam itu hidup kembali. Pahlawan wanita itu tiba-tiba menyadari. Dia akhirnya mengerti apa yang dikatakan pengurus pemakaman.
Hanya kelahiran kembali yang dapat mengalahkan kematian. Jadi dia berlari keluar tanpa ragu-ragu. Sopir ambulans menabrak danau. Meskipun polisi tidak mengerti maksudnya, tapi tetap berlari ke danau. Terburu-buru ke dalam, selamatkan pahlawan wanita yang sekarat. Ternyata yang dikatakan orang itu, hanya kelahiran kembali yang dapat mengalahkan kematian. Berarti bunuh diri dan bertahan hidup, dapat mengganggu rencana kematian, membiarkan daftar kematiannya habis masa berlakunya. Jadi polisi tidak akan melakukannya. Menjadi target selanjutnya. Beberapa bulan kemudian pahlawan wanita dan polisi. Keduanya diundang ke peternakan, namun secara tidak sengaja diceritakan tentang hari itu. Putra mereka hampir tertabrak mobil wawancara. Untungnya, Kevin terjatuh dan diselamatkan. Dengar ini. Pemeran utama wanita tiba-tiba merasakan firasat buruk. Mungkin kematian memulai daftar yang lain.